Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita melaksanakan kegiatan sholat id, tambahan informasi bahwa terkait dengan virus PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang mewabah di negara Republik Indonesia, kami panitia Idul Kurban 1443 Hijriah telah melaksanakan sosialisasi terkait penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, terutama untuk sapi dan kambing, yang mana dilaksanakan pada hari Jumat kemarin 2022. Dalam sosialisasi tersebut kami mengundang para ketua mushola beserta jajaran pengurusnya yang berada di lingkungan RW 04 dan RW 07, di mana tujuannya adalah para panitia kurban mendapatkan edukasi yang cukup terkait virus PMK. Mudah-mudahan bagi para mustahik yang menerima hewan kurban, daging kurban yang nanti akan diterima dari panitia kiranya layak konsumsi setelah didistribusikan oleh panitia. Demikian informasi yang kami berikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyirhum minal aidin wal faidin wal masrurin ghanimin salimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعج جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يقول الله تعالى في المحكم تنزيله وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى
fi suratul Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Tidak kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayahnya senantiasa tercurah untuk kita sekalian. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar, baginda besar, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita akan senantiasa mendapat syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah dari seorang Rasul yang menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Rasul yang suka menjamu tamu, sengaja mencari musafir untuk diajak makan bersama, sehingga beliau dikenal dengan Abu Duyuf. Rasul yang mencari Tuhannya lewat bintang, bulan dan matahari, sehingga dikenal sebagai ahli diplomasi. Rasul yang beradu argumen dengan Namrud hingga akhirnya dibakar hidup-hidup. Rasul yang tetap berbuat baik terhadap ayahnya meskipun berbeda keyakinan. Rasul yang membangun Baitullah Ka'bah untuk umat Islam. Rasul yang membangun Baitullah Ka'bah umat Islam sedunia untuk beribadah. Rasul yang ridha meninggalkan istri dan anaknya di tengah Sahara, yang kemudian muncul sumber air Zam-Zam yang menjadi mata air terbaik di dunia. Rasul yang sering mengadakan perjalanan antara Makkah dan Palestina, sehingga kedua kota tersebut menjadi kota suci umat Islam sedunia. Rasul yang mendoakan lembah yang tidak berpenghuni dipenuhi dengan rizki, sehingga akhirnya menjadi kota yang makmur, barokah ilahi. Rasul yang mendoakan lembah yang tidak bernama agar dipenuhi tanaman dan buah, hingga akhirnya menjadikannya sebuah kota yang setiap kunjungannya atau setiap kita mengunjunginya selalu berkesan di hati. Rasul yang mendoakan keturunannya senantiasa mendirikan sholat hingga akhirnya Ka'bah menjadi pusat kiblat. Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Rasul yang menceritakan hidupnya diulang oleh umat Islam dalam rangkaian manasik haji dan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial. Semua bergotong royong membantu sebelum penyembelihan, selama prosesi penyembelihan hewan sekaligus dalam pendistribusiannya, sebagai bentuk bagian dari syariat Islam. Kepedulian terhadap sesama. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Di antaranya adalah yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun belum juga dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepadanya, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah diantara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu menjalani ketentuan Allah
dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepada kita, termasuk pandemi COVID-19 yang menjadi wabah. Ekonomi sempat lumpuh, sekolah hampir tutup, pembelajaran daring tidak efektif, penggunaan gadget yang akhirnya membuat kecanduan anak, orang tua kehilangan mata pencaharian, angka perceraian meningkat tajam. Hampir semua lapisan masyarakat mengeluh terkena dampak di setiap sendi kehidupan. Maka dari itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sebagian para ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hambanya meminta ampun. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat. Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta. Allah akan beri kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Ini adalah hikmah pertama pendidikan perilaku sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban adalah tawakal. Setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya Nabiullah Ibrahim dikaruniai Ismail melalui rahim Sayyidah Hajar, yaitu Nabiullah, ibundah dari Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu untuk menyembelih putra beliau yang tercinta, di mana dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya Ismail dengan menanyakan kepada putranya, maka pikirkanlah pendapatmu wahai anakku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail dengan penuh kepastian menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dialog antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail putranya menuruti keinginannya agar mau disembelih. Nabi Ibrahim tidak langsung memaksa anaknya untuk dikurbankan, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Remaja ingin dihargai dalam mengungkapkan ekspresi, dan Ismail menjawab dengan pasti dan percaya diri
serta berharap dirinya menjadi bagian orang-orang yang sabar, minas sabirin. Ini adalah hikmah kedua pendidikan tawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nilai pendidikan yang ketiga adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalankan perintah Allah. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalankan perintah Allah Ta'ala, meskipun ketika hendak disembelih Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya, jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh, dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Nabi Ibrahim memberikan teladan sehingga Nabi Ismail siap melaksanakan. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan. Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Bagaimana mungkin perintah Allah justru menyengsarakan? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menerimanya, menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai hanifah muslimah, seorang yang bersadar diri dan tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ini adalah pendidikan ketauhidan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, nilai pendidikan yang keempat adalah pentingnya kaderisasi. Meskipun Ibrahim dan Ismail terpisah jarak dan waktu, namun Ibrahim alaihissalam selalu memantau perkembangan Nabiullah Ismail, selalu mengamati perkembangan pendidikan Ismail dengan selalu mendoakannya, menyerahkan pendidikan kepada ibunya sebagai tempat pendidikan terbaik. Nabi Ibrahim mempersiapkan Ismail sebagai penerus estafet dakwah. Ibrahim menyiapkan Ismail sebagai generasi pembimbing umat untuk menapaki jalan Allah. Ibrahim mengkader Ismail sebagai generasi risalah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kaderisasi, jalan dakwah hanyalah sebuah fata morgana. Tanpa kaderisasi, risalah dakwah hanya cerita nostalgia pengingat masa lampau saja. Betapa banyak lembaga pendidikan, sekolah Islam, lembaga pesantren tutup karena tiada regenerasi. Berapa banyak sekolah Islam yang kalah bersaing karena tidak ada generasi penerus yang dipersiapkan. Berapa banyak musola, berapa banyak masjid sepi karena anak-anak diusir dari masjid hanya karena membuat keributan saat sholat. Tidak diwadahi dalam lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran. Berapa banyak ma'had pesantren akhirnya bubar karena tidak adanya generasi yang siap berjuang. Itulah urgensinya kaderisasi. Tanpa kaderisasi, semua jalan dakwah hanya menjadi cerita manis kenangan masa lalu saja. Hikmah keempat ini adalah kaderisasi yang dapat kita ambil dari keteladanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pendidikan keluarga beliau, dan semoga Allah menolong kita mengangkat wabah ini, mengembalikan tatanan hidup normal kembali,
Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.